Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, teman-teman, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir membuat video lagi atau membagikan pengalaman lagi setelah ya lumayan lama ya saya tidak membuat video. Kenapa? Ya karena di sini pun juga banyak kegiatan yang harus dijalankan teman-teman, lumayan padat sehingga saya kurang fokus. Akan tetapi teman-teman yang yang sempat bertanya di komentar juga saya selalu menyempatkan untuk menjawab meskipun saya masih belum bisa mengupload video. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kurang lebih sekitar 1 bulanan lebih saya tidak mengupload video. Sekarang saya mencoba untuk membagikan kembali. Jadi kemarin setelah padatnya kegiatan yang saya jalani teman-teman, begitu banyaknya kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran. Nah di situ saya sempat merasakan gejala-gejala kecil yang timbul dari sensasi asam lambung teman-teman. Jadi bisa dikatakan saya sempat drop, tapi kurang lebih sekitar 5 harian. Jadi awalnya saya tidak menyadari kalau asam lambung itu reflux ataupun sedikit kambuh. Kenapa saya katakan sedikit kambuh ya, karena tidak berlangsung lama begitu teman-teman. Jadi pada pertama kali yang saya rasakan itu, tubuh saya itu merasakan demam. Nah saya kira karena musim di sini juga tidak menentu, 5 menit hujan gerimis, 5 menit di depannya tiba-tiba panas, yang seperti itu aja terus, cuaca tidak menentu. Saya kira ya dampak dari cuaca itu yang sehingga membuat badan saya ngedrop. Akan tetapi setelah 2 hari demam itu saya merasakan nyeri di ulu hati dan rasa mual, kemudian demamnya itu hilang, tinggal sensasi asam lambung, kedinginan, keringat dingin lah pokoknya. Jadi di situ saya sadar, ternyata ini dari lambung agak sedikit rewel. Di situ saya sempat juga agak terhasut juga pikiran saya. Kenapa? Karena musim pancaroba teman-teman ya. Pada saat waktu demam itu musim pancaroba, di situ kan biasanya itu momen-momen berkembang biaknya nyamuk malaria. Nah pikiran saya sempat ke arah situ, cuman ketika muncul sensasi di ulu hati terus mual, ternyata ini bunga-bunga dari anxiety mau hadir. Enggak saya ikutin lah seperti itu teman-teman. Jadi itu pengalaman yang saya dapat setelah kemarin lama saya tidak membuat video dan berjibaku dengan kegiatan yang harus saya laksanakan, dan itu memang cukup menguras tenaga dan pikiran saya. Nah pada kesempatan kali ini juga teman-teman, saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya, sensasi apa saja yang saya rasakan selama kambuh yang maksudnya gejolak-gejolak kecil dari sensasi asam lambung yang kemarin saya rasakan. Jadi ya lumayan ini sih teman-teman, lumayan menyiksa meskipun itu cuma sebentar, enggak berlarut-larut, akan tetapi itu lumayan menyiksa. Jadi hal yang paling menyiksa yang kemarin saya rasakan itu suhu tubuh teman-teman. Jadi saya itu merasa kedinginan terus, kemudian lemes, jadi kayak badan ini kayak enggak punya otot. Tapi menurut saya itu, jadi saya tuh selalu berpikir ini sebenarnya saya ini lemas betulan atau cuma di perasaan saya. Ketika saya duduk begini, sudah duduk di suatu tempat begini, ketika saya mau berjalan misalkan ke dapur ataupun kamar mandi, jadi saya tuh kayak merasa tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi ketika saya memaksa untuk ngejalanin itu, ya sampai juga, dan saya sampai juga di kamar mandi, kesini pun sampai juga. Akan tapi perasaan lemas, perasaan lunglai, perasaan tidak punya otot, nah itu. Kemudian saya rasakan juga seperti ngap, nafas berat, ya biasalah. Pasti kita tahu juga itu kan sensasi yang ditemukan dari asam lambung itu membuat nafas tidak plong. Jadi ketika menarik nafas itu
seolah-olah yang dirasakan itu dapatnya tuh sedikit gitu loh, nggak puas gitu kan. Ya padahal itu sebenarnya ya mungkin ada betulnya juga, tapi menurut saya sih ya ini dari asam lambung, jadi fine, tidak perlu khawatir. Apa maksudnya, ya saya sudah tahu lah, sudah sering merasakan kayak gitu, jadi saya tidak terlalu untuk khawatir. Ya sedikit ini namanya kita merasakan apa ya, merasakan sensasi yang tidak mengenakan, yang tidak membuat badan terasa nyaman, pastinya kita juga merasa nggak nyaman, merasa nggak enjoy. Nah, akan tetapi di sini kan kuncinya itu ada pada bagaimana kita menyikapi sensasi itu. Tidak boleh cemas, tidak boleh takut, dan harus berani, harus optimis. Jadi ini juga teman-teman, ketika kita merasakan itu terus kita berdiam diri, itu akan membuat sensasi itu semakin menjadi-jadi. Jadi kita itu, jadi ini kalau menurut saya pribadi ya, jadi kita tuh harus memaksakan untuk membaur, beraktivitas. Kenapa? Supaya kita itu lepas dari apa ya, kan modelnya penyakit itu kayak ilusi teman-teman. Kalau saya menganggapkan itu kayak ilusi, ketika kita diam diri sendiri bengong, ilusi itu semakin jadi. Ketika kita memberanikan diri keluar rumah untuk apa ya, membaur dengan aktivitas, meskipun itu tidak membuat tubuh kita ataupun perasaan kita nyaman, akan tapi kita akan merasa lebih ringan. Saya pribadi nih, saya merasa lebih ringan daripada saya harus berdiam diri di rumah. Penyakit ini paling anti untuk didiamkan teman-teman. ini apa ya, menurut saya kunci utama. Kalau menurut saya itu penyakit ini itu paling nggak bisa didiamkan. Apalagi teman-teman mengurung diri, atau bukan, maksudnya sendiri, suka hobi sendiri. Kenapa? Karena takut keluar rumah, jadi sendiri terus. Nah di situ tuh sebenarnya teman-teman itu malah memupuk penyakit ini. Jadi penyakit ini tuh semakin menjadi-jadi. Jadi teman-teman itu saya sarankan untuk tetap membaur, bersosial, supaya teman-teman cepat lekas bangkit. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu beranggapan, ataupun mindset teman-teman itu beranggapan bahwa teman-teman itu sembuh, maka teman-teman akan sembuh. Tapi ketika teman-teman itu menganggap diri teman-teman itu sakit, ya teman-teman akan sakit terus. Nah seperti itu. Nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Nanti akan ada video lagi yang saya buat, dan mungkin itu juga menyangkut apa, sensasi-sensasi kan. Ini saya menceritakan pengalaman saya sedikit kemarin. Nah semoga kita selalu diberikan kesehatan. Intinya kita selalu diberikan badan yang sehat, jiwa yang kuat, pikiran yang jernih, mental yang strong. Nah itu kenapa? Karena kita butuh semua itu teman-teman, untuk menghadapi segala ujian. Kerasnya ujian di dalam kehidupan ini akan terasa ringan ketika kita memiliki badan yang sehat, jiwa yang kuat, mental yang, intinya itulah teman-teman. Tapi ketika badan kita itu tidak sehat, ujiannya sedikit itu terasa berat sekali teman-teman. Nah, semangat untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, semoga lekas diberikan kesembuhan, bangkit. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.